Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat semua hingga kami boleh berkumpul di sini kembali Tuhan untuk menyembah nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, di penghujung minggu ini kami bersyukur tidak kurang suatu apapun yang kami alami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Apa yang kami perlukan Tuhan Engkau telah menyediakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan, mau bersyukur dan menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau rapi kami satu persatu dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi semua yang kami siapkan Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kiranya memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat yang belum datang Tuhan, dalam perjalanan Engkau sertai, Engkau berikan cuaca yang baik, kondisi jalan yang baik, agar sampai di sini Tuhan bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Lalu Engkau mau memberkati ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bersama-sama kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Kita mau bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan di masing-masing hati kami Tuhan. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan ada di sini. Sekali lagi kita bilang kepada Tuhan, ku yakin
Tuhan Yesus, atas berkat-Mu Tuhan, kami mau memberi dari kiranya Engkau memberkati pemberian kami Tuhan, agar memperluas pelayanan di gereja. Karena nama Tuhan, Engkau berkati setiap tangan dan hati yang memberi Tuhan, kiranya tercurah berkat-Mu ya kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kiranya untuk mempermuliakan nama Tuhan, haleluya, amin. Sambil kita memberi, kita angkat lagu pujian nyanyi bagi Dia. Setelah memberi, langsung semuanya berdiri ya. Karena kita mau gerakan kaki kita dan menari buat Tuhan Yesus. Hey, hey. Setelah memberi, ayo kita berdiri. Kita mau puji Tuhan kita dengan sukacita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Kasih
Biarlah kami terus mengingat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang sungguh mempesona bagi kami Tuhan. Dan kami mau berjalan Tuhan bersama Tuhan melalui setiap hari Tuhan. Melalui setiap pergumulan kami bersama Tuhan. Sebab kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik dan terindah buat kami. Kami mau berserah Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Menguatkan hati kami semua. Engkau rapi hamba-Mu, Engkau rapi setiap hati kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan berbuah. Dan kami menjadi berkat di mana saja yang muliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa berkumpul di tempat ini. Jelambar dikelilingi oleh banjir. Kami ke Cengkareng muter-muter, balik dari Cengkareng juga muter-muter. Kalau kita masih bisa datang beribadah, puji Tuhan. Tidak hujan sore ini, haleluya. Tidak banjir lagi karena masuk tadi pagi saudara ya. Sudah dikeringkan, haleluya, puji Tuhan. Ada saudara yang dari Cipinang bisa sampai ke sini muter-muter, puji Tuhan. Haleluya ya. Saudara-saudara kita yang gak bisa datang karena masih terjebak banjir, ada yang di Kelapa Gading dan yang lain sebagainya. Tuhan tolong, biar dalam segala situasi, kondisi, damai, sejahtera Tuhan. Bisa mengucap syukur karena Tuhan suruh itu. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan sepanjang umur hidupku. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di dalam menjalani masalah pun orang percaya hidup karena iman. Bahwa kasih Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu untuk orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam iman, itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Kiranya kita termasuk orang-orang itu saudara. Yang dalam segala kondisi tetap hidup dalam kebenaran. Hari ini kita mempelajari selanjutnya dari seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 ayat 10. Kita sudah berdoa ya, minta Tuhan menolong kita mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Matius 5 ayat 10. Mari kita baca sama-sama pertama dari terjemahan baru. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dianiaya itu dalam bagian lain, teraniaya. Empunya dalam tafsiran lain, memiliki. Gak masuk akal ya? Kok berbahagia orang yang dianiaya, teraniaya oleh sebab kebenaran? Karena mereka empunya atau pemilik kerajaan sorga. Kita minta Roh Kudus mengajarkan, menerangkan pada kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tercatat, mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Karena melakukan kebenaran. Orang-orang seperti itu adalah anggota umat Allah. Mempunyai kerajaan sorga. Jadi berbahagia. Kita lihat lagi dari terjemahan TSI 3. Sungguh, mari baca sama-sama. Sungguh diberkati Allah. Orang yang dianiaya karena hidup benar. Karena mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Susah ya dicerna ya. Kok orang teraniaya, orang dianiaya, orang mengalami penganiayaan. Karena mau melakukan kebenaran, karena mau melakukan kehendak Allah, karena hidup benar. Itu berbahagia, sungguh diberkati. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang dengan jenis kualifikasi seperti ini dikatakan orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga.
Orang-orang seperti inilah anggota umat Allah. Orang-orang seperti inilah sudah menjadi warga kerajaan Allah. Hanya Roh Kudus yang membantu bisa hidup benar, melakukan kehendak Allah di zaman ini. Betul nggak? Betul nggak saudara? Lebih gampang untuk ikut-ikutan melakukan yang nggak benar. Lebih gampang untuk ikut-ikutan untuk melakukan yang sesuai dengan zaman. Tetapi firman Tuhan katakan kalau saya dan saudara mau menjadi warga kerajaan Allah, pemilik kerajaan sorga, anggota umat Allah, kita harus siap hidup teraniaya tapi konsisten melakukan kebenaran. Saya memberi gambaran mengenai nama orang yang tercatat dalam Daniel 1 ayat 7. Hananya, Misael, dan Asaria. 3 orang ini sahabatnya dari Belsasar alias Daniel. Mereka orang-orang yang teraniaya karena hidup dalam kebenaran. Hidup melakukan firman. Tidak mau ikut teman-teman lain yang hidup kompromi dengan dosa. Konsekuensinya Sadra, Mesa, Abednego atau nama aslinya Hananya, Misael, Asaria harus dibuang ke dapur api. Daniel karena 3 kali sehari, ngapain dia 3 kali sehari? Bukan minum obat, ngapain? Berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Daniel 5, Daniel 6 ayat 10. Berlutut, berdoa, memuji Tuhan tercatat kurang lebih selama 70 tahun setiap hari 3 kali. Setahun 365 hari kali 70 kali 3. Dia berdoa memuji Tuhan, berlutut bersafaat untuk bangsanya supaya diampuni, dipulihkan dari keadaan sebagai orang buangan di Babel. Dan dia hidup sampai zaman 3 raja, terakhir zaman Koreshi. Sesudah itu dia meninggal. Dan Tuhan menggerakkan Koreshi, raja Persia itu, zaman sekarang namanya Irak. Iran. Kembali mereka dimodalin sama raja Koreshi itu untuk pulang membangun kembali, renovasi kembali Yerusalem dan Bait Allah. Doanya enggak langsung dapat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Doanya terkabul sampai dia meninggal baru itu terrealisir. Sekurang lebih 70 tahun. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Dipaksa diambil dari negerinya. Orang-orang muda yang gagah, yang pinter. Diganti nama, diganti identitas, diganti kebiasaan supaya mereka lupa tentang penyembahan kepada Tuhan yang benar. Supaya mereka ikut kepada penyembahan Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, dan raja yang lain Darius dan terakhir Kores. Agar mereka lupa dan ikut menyembah. Hananya diganti nama jadi Sadra, Misael diganti nama Mesa, Azaria diganti nama Abednego, dan Daniel sendiri diganti nama menjadi Belsasar. Disuruh makan makanan raja, kelihatannya terhormat. Tapi sebenarnya menurut catatan sejarah sebelum dimakan, makanan itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Mereka menolak itu. Dan orang Yahudi selalu makan makanan yang kosher, halal.
Mereka tidak makan lele, tidak makan udang, tidak makan kerang, tidak makan kepiting, tidak makan belut, tidak makan babi. Dan untuk tinggal di tempat di mana orang makan babi hong, babi panggang, babi samcan, babi apa? Bagaimana ya saudara ya? Bayangkanlah gitu. Dan mereka hanya makan sayur. Gimana coba? Bukan karena diet mau kurus, tetapi untuk mempertahankan hidup benar. Jadi dari soal makanan saja sudah teraniaya. Dari soal nama saja sudah teraniaya. Tapi kalau kita baca bagaimana mereka bisa mempertahankan kelakuan mereka. Benar kepada Tuhan. Mereka bersedia teraniaya untuk hidup benar. Mereka bersedia menderita penganiayaan untuk melakukan kehendak Allah. Mereka bersedia dianiaya, pokoknya hidupnya sesuai patokannya firman Tuhan. Konsekuensinya bukan cuma digosipin, bukan cuma dibenci, bukan cuma dijauhin. Konsekuensinya masuk ke dalam dapur api, dibakar. Konsekuensinya masuk ke gua singa, maut. Tapi Tuhan pakai kehidupan mereka, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan menolong mereka. Dan melalui hidup mereka, melalui kejadian ini, Raja Nebukadnezar memerintahkan semua rakyatnya harus hormat kepada Tuhan Sadra, Mesah, Abednego. Demikian juga Darius memerintahkan seluruh penjahat-penjahat, orang-orang yang sirik dengki kepada Daniel itu masuk ke dalam lubang singa. Belum sampai di bawah dikatakan singa sudah makan mencabik-cabik mereka. Jadi saudara, mari kita buka dari 1 Petrus 3 ayat 14 dan 17. 1 Petrus 3, 14 sampai 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia pada waktu Tuhan. Pada cara Tuhan. Kamu akan berbahagia, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Mana? 1 Petrus 3 ayat 14. Terus sampai 17. 16-nya. 16, 17, ya. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Kalau hal itu dikehendaki Tuhan. Jadi bukan sok-sok juga. Daripada kita harus menderita karena berbuat jahat. Ini kelihatannya udah gak cocok zaman sekarang. Yang cocok zaman sekarang, kalau teman-teman kita gila, kita ikut gila juga. Tapi ini firman Tuhan. Saudara, kita bisa meninggal kapan saja. Biarlah kita kedapatan hidup benar, walaupun sulit. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8, 9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat, untuk memperoleh berkat.
kita dipanggil Tuhan untuk diberkati lalu menjadi berkat. Jadi kalau ada orang yang jahat kepada kita, Alkitab bilang, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, berkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh apa? Berkat. Tadi saya sudah kasih latar belakang mengenai Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel. Mereka diberkati Tuhan, jadi berkat. Bukan langsung enak, melalui konsekuensi tetap hidup benar walaupun maut. Sebab siapa yang mau mencintai hidup, dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Terhadap bibirnya, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekarang bukan lidah, tapi jempol, jari. Bukan jempol ya, kalau ngetik pakai apa sih? Iya jempol ya, bener ya? Atau ngomong aja tapi langsung ada kan itunya ya. Hati-hati loh. Saya gak bosan-bosan ngomong, saudara, mengenai menguasai lidah, sekarang ini menguasai jempol, jari. Hati-hati dengan apa yang kita ngomong, hati-hati dengan apa yang kita ketik. Bisa mempermalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan. Bisa jadi berkat atau bisa menjadi mempermalukan Tuhan. Bisa memberkati orang atau lakukan yang jahat. Ingat ada Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Penghakiman miliknya Tuhan. Manusia bisa bohong. Tapi kalau Tuhan udah marah, hati-hati. Jangan anggap enteng kesabaran Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau gak punya duit, apa yang dilakukan? Berdoa dan bekerja. Jangan ditulis gak punya duit, maksudnya apa? Ini nenek ketawa, benar. Saya sampai ditegur itu di rumah duka Jabar Agung. Ibu tolong lihat itu status-status. Kayaknya Ninet ada di samping saya sampai kaget karena saya gak bisa. Ngetik aja saya nggak tahu caranya muter-muterin bagaimana. Sering yang saya nggak maksud pencet, saya pencet. Saking nggak jelasnya saya. Saya baca, oh iya. Please Bapak Ibu ingat, kita ini siapa? Siapa kita? Anaknya Tuhan. Kita ini duta besar kerajaan Allah. Amin. Alkitab yang bilang. Pernah lihat duta besar? Pernah? Hafal nggak nama duta besar? Kalau duta besarnya gatel kepalanya, dia garuk-garuk nggak begini? Hah? Enggak, dia jaim dia gini. Kalau badan belakangnya gatel, dia tahan-tahanin. Maaf, kalau dia mau buang kentut, dia nggak akan mungkin buat gitu-gitu. Dia cari tempat-tempat, betul? Betul? Walaupun kentut itu ditahan jadi penyakit, betul? Ingat, kita punya banyak masalah sih. Ini namanya hidup di dunia. Tapi ingat kita anak Tuhan. Jaga kehormatan Tuhan. Kalau kita menghadapi penganiayaan, teraniaya, banyak masalah, tetap hidup benar. Amin. Hidup benar itu hidup standarnya firman Tuhan. Amin. Standarnya firman Tuhan. Jadi saya mendorong kita setiap hari dengar firman Tuhan. Pendalaman Alkitab Clear Sight itu tiap hari bolak-balik udah berapa tahun. Kejadian Wahyu, kejadian Wahyu, kejadian Wahyu. Baca, dengar dan lakukan. Standarnya firman. Saya juga belum sempurna, jauh saya saudara. Di sini ada
Pak Enos, ada Gebi, tahu mereka, saya juga penuh dengan kekurangan. Tapi ya kan kita mau maju, tambah tahun kan tambah maju, tambah tahun kan tambah serupa dengan Tuhan. Betul? Masa dari dulu nilai kita 30 mulu, ya 31, 32, 33, begitu dong. Halo? Ya? Ini saya nggak marah, saya ngomong bener-bener ini saudara. Karena saya bertanggung jawab supaya kita semua tambah serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan hidup? Gak usahlah seperti Sadra, Mesa, Abednego, Daniel. Tapi kan hidup ini punya banyak masalah, betul? Tuhan mengajarkan kita untuk hadapi kesulitan itu dengan caranya Tuhan. Walaupun kita harus menghadapi teraniaya, penderitaan, hadapi dengan cara hidup benar. Standar benar adalah firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan bilang itu yang lakukan. Bagaimana tahu kalau nggak pernah dengar, nggak pernah baca, atau bacanya kalau lagi kepepet, kalau lagi nggak, ya nggak lah. Siapa di sini makan 3 hari sekali? 3 hari sekali Pak Ferry. Mati udah Pak Ferry. Demikian juga kita akan mati rohani. Kalau kita tidak teratur baca firman, berdoa, memuji, menyembah. Boro-boro kita mau melawan penyakit, influenza, segala macam, flu. Makan aja gak teratur. Mari kita baca lagi. Kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkat itu bukan hanya duit. Berkat itu kesempatan hidup mempermuliakan Tuhan. Melalui hidup kita banyak orang percaya kepada Tuhan. Contoh Sadra, Mesa, Abednego, Daniel. Dan lebih dari itu Tuhan mengangkat mereka sesudah mereka mengalami ujian itu. Mereka diangkat bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Bacalah sendiri kitab Daniel pasal 1 sampai 6. Sebab siapa yang mau mencintai hidup, mana Pin? Sebab siapa yang mau mencintai hidup, 1 Petrus 3, sekarang mungkin ayat. Dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya, jempolnya terhadap yang jahat. Bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian. Berusaha melakukan firman. Berusaha hidup benar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinga Tuhan tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Merekanya siapa? Siapa? Telinga Tuhan mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Orang yang bagaimana? Kalau orang gak bener, kagak didengar sama Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang gak bener. Apa? Dicuekin. Siapa yang mau dicuekin Tuhan? Saya gak mau. Siapa yang mau dicuekin Tuhan? Saya gak mau. Siapa yang mau didengar sama Tuhan? Saya. Tapi standarnya harus jadi orang melakukan yang benar walaupun harus menderita. Siap. Lakukan yang benar walaupun banyak masalah, sanggup. Bukan karena kita hebat, jagoan, superman atau superwoman. Tetapi karena Tuhan, Roh Kudus yang memberi kita kemampuan. Amin. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Tahu ya, wajah Tuhan menentang. Tuhan akan marah. Tuhan akan kepret. Kalau orang Jakarta bilang. Tuhan akan sentil. Seperti Tuhan lakukan itu kepada Firaun. Siapa yang mau diperlakukan Tuhan seperti Tuhan memperlakukan Firaun? Nah ya, harus nurut lah, jangan gak nurut tapi mau diperlakukan seperti Sadra, Mesa, Abednego dan Daniel, gak konsisten. Tetapi kuduskanlah Kristus terus. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya, ayo, apa? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya, hidup kita tuh harus kudus, hidup kita harus benar, standarnya firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus itu menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan itu kata dasarnya Tuhan. Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya dia yang ngatur hidup kita. Bukan kita yang mau-maunya sendiri. Standar hidupnya firman. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau Tuhan ngomong apapun walaupun saya gak rasa cocok, saya lakukan. Kalau Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal walaupun saya lakukan. Pernah gitu? Rasanya gak bisa bersyukur tapi roh Tuhan bilang bersyukur. Lakukan. Jangan gak bisa syukur. Langsung kita pasang lagu TikTok yang joget-joget yang baru tuh apa sih? Yang joget-joget yang baru. Udah gak pemulihan, udah gak kebangunan rohani. Jadi kalau Roh Kudus bilang doa, mengucap syukur, ya langsung. Jangan langsung joget gitu udah hilang nanti gak ngomong lagi. Enggak, ini benar saudara. Saya gak ngomong teori, saya lakukan karena pernah begitu. Tuhan bilang berdoa, saya capek, lu berdoa capek banget. Pernah ya rasanya gitu. Persoalan satu belum datang lagi 5. Saya nonton yang ketawa-ketawa itu saudara. Saya bukan yang joget-joget, yang ketawa-ketawa. Ya udah, Roh Kudus gak ngomong lagi. Yang rugi siapa? Jadi kalau Roh Kudus bisa ya perasaan kita tiba-tiba tuh gak tahu kenapa tapi rasanya berkecamuk. Nah itu waktunya pemuji menyembah. Itu waktunya berdoa. Ada hal-hal yang Tuhan mau bicara. Ada hal-hal yang Tuhan mau tegur. Ada hal-hal yang Tuhan mau kita dikuduskan. Karena kita ini sering gak sadar udah berdosa dengan pikiran. Sering gak sadar sudah berdosa dari perkataan. Sering gak sadar sudah berdosa dengan perbuatan. Iya apa enggak? Kok diam aja? Atau cuman saya? Iya apa enggak? Jadi kalau Roh Kudus ingatkan, ya doa, jangan langsung cari yang ketawa-ketawa atau joget-joget itu. Rugi sendiri. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan suruh itu yang saya lakukan. Walaupun gak cocok, walaupun sukar. Kalau Tuhan bilang bangun doa. Walaupun masih ngantuk. Kalau Tuhan bilang tidur, jangan nonton TikTok mulu. Tidur, karena Tuhan ntar malam mau bangunin kita mau berdoa untuk suku-suku bangsa. Ada orang-orang yang sedang mau meninggal, sudah mau bunuh diri. Betul saudara. Sehingga kalau kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita mau dibentuk, diproses, dikuduskan, yang jelek-jelek dibuang. Maka hidup kita akan semakin efektif. Karena kita dipanggil untuk diberkati dan jadi berkat. Amin. Sekarang ini, kalau dulu zaman saya kecil, saya sih gak pernah. Tapi saya suka lihat waktu anak-anak zaman saya. Itu kalau mau berantem, di lapangan dia gambar, ini bapak lu. Nih gue injek-injek bapak lu.
Berantem itu. Dia bisa ngadu ke mamanya, ke bapaknya, mamanya, sama mamanya bisa berantem. Bener, saya pernah lihat gitu. Kalau sekarang nggak gitu. Perang melalui internet. Perang melalui media. Capek deh. Gue aja nggak pernah tahu itu apaan. Tapi ya harus belajar. Oh, gitu. Jangan wasting time, jangan buang waktu. Kalau mau pakai media, gunakan itu untuk jadi berkat. Karena kita dipanggil untuk diberkati dan jadi berkat. Siapa yang mau diberkati? Mau ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi berkat? Kata, lebih dikit kan? Nah, betul. Saya dengar kesaksian pendeta Billy Lantang yang botak itu. Sesudah dia melakukan pelayanan, membuat konten yang 1 menit, pelayanannya lebih efektif. Jadi ada orang, bukan orang Kristen di Sumatera Utara, suka nonton pelayanan yang 1 menit itu. Dan akhirnya karena anugerah Tuhan, dia mau terima Yesus dan mau dibaptis. Tapi takut dan gak tahu kemana. Jadi dia dilayani baptisannya di kampungnya, di sungai, pakai online. Aku percaya begini-gini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pak Billy Lantang bilang, aku baptiskan engkau. Dia masuk. Sekarang orang itu juga melayani kerabatnya melalui. Nah itu kan baru keren. Pelayanan media itu keren. Tapi kalau yang berantem melalui media, cupu. Gak keren. Yang ngeluh melalui media, Aduh bener deh. Bener. Jangan buang waktu saudara. Jangan buang waktu. Ingat Tuhan mau memberkatimu. Kalau kau dan aku siap jadi berkat. Jangan cuma mau diberkati terus buat saya, buat anak saya, buat cucu saya. Oh itu jadi laut mati itu. Tapi bilang Tuhan berkati saya supaya saya bisa jadi berkat buat orang. Berkat itu bukan hanya uang saudara. Bisa membawa orang mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa. Bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang itu luar biasa. Amin. Namamu, jasamu, jasaku dicatat di buku besar Tuhan. Hey please, Tuhan mau memberkati kita jadi berkat. Mulai hari ini jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengerja Tuhan di Jelambar. Dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, gunakan waktu dengan benar. Jangan tulis-tulis hal-hal yang membuat Tuhan tidak dipermuliakan. Bikin ribut, bikin kacau. Kalau ada yang rajin itu dilaporin ke polisi karena melanggar undang-undang IT. Dan siap-siap saudara, yang untung nanti cuman. Siapa kalau ribut yang untung siapa? Pengacara. Ributlah. Heran. Masih banyak orang belum percaya Yesus. Biar apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dari mulut kita dan jari kita, jempol kita, itu mendatangkan berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, jangan dipermalukan. Aduh, Harus siap hidup benar walaupun teraniaya. Artinya kalau orang jahat, jangan balas yang jahat. Serahkan nama Tuhan. Keadilan Tuhan itu wow. Jangan main-main kalau sama Tuhan. Mata Tuhan melihat
apa yang saya buat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadikanlah dia Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan cuma bilang iya Yesus Tuhan, tapi yang ngatur hidup adalah kemauan kedagingan. Lama-lama iblis yang ngatur. Mengerikan benar kalau orang keras hati. Saya ngomong ini benar-benar. Siap sedialah dalam segala waktu memberi pertanggungan jawab. Siap sedialah dalam segala waktu memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Ingat, kita ini Christ Ambassador, duta besarnya Kristus. Orang akan tanya, kelakuan lo sama omongan lo sama apa pret? Siap sedialah memberi pertanggungjawaban di segala waktu. Ingat, kita bisa meninggal kapan aja, ibu bapak. Dari kamu tentang pengharapanmu yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Wah, ini gak gampang. Gampang ini? Hah? Gak gampang. Untuk bisa teraniaya, ditekan, dibuat jahat, tapi kita bisa mempertahankan dengan baik, dengan benar, tetap bersikap lemah lembut dan hormat kepada Tuhan dan sesama. Gampang? Gak. Saya ngaku deh, gak gampang. Lu jual kayaknya gue beli lo gitu. Tapi ya, kita semua belajar. Amin. Saya mau iring Yesus. Itu bukan lagu nenek-nenek, bukan kakek-kakek, tapi buat kita. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Iring Yesus itu bukan iring. Apa yang Tuhan bilang itu kita lakukan. Tidak gampang. Tapi Roh Kudus diberi kepada kita untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Sehingga kita mampu, walaupun kita mengalami susah, teraniaya, kita tetap hidup benar. Mengiring Yesus artinya hidup benar seperti yang Yesus mau. Walaupun kita menderita, dicela, difitnah, ditolak, tidak dihargai, perbuatan baik kita dibalas dengan yang jahat. Tapi saya mau iring Yesus, artinya standar hidup saya kebenaran firman. Dan Tuhan yang akan membela. 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 Sekarang waktunya pertanyaan. Saya punya banyak kondisioner Korea. Ada yang untuk ketombe, ada yang enggak ketombe. Pakai sesudah cuci rambut, baru dipakai, enggak dibilas lagi.
Saya perlu tanya supaya jangan saudara datang nganga pulang nggak tahu saya salah. Saya nggak tanya siapa yang mau kondisioner, saya tanya siapa yang bisa jawab. Maaf saya guru, jadi ya gitulah. Berasa bertanggung jawab gitu loh. Matiin nak. Boleh nih tolong ambilin ya, satu kotak itu ya di kamar. Kasih. Pembahasan firman Tuhan hari ini dari Matius 5 ayat 10. Satu kondisioner untuk Pak Ferry. Loh itu pertanyaan. Inti Matius 5 ayat 10. Ya Ibu Putu. Benar, boleh ambil nanti. Apa maksudnya teraniaya oleh karena kebenaran? Apa maksudnya beraniaya karena kebenaran? Contohnya, contoh. Boleh Bu, boleh. Asal benar, kalau nggak benar walaupun kita teman nggak boleh. Oke. Hah? Enggak loh, sekarang langsung kalau salah. Oke, apa? Hah? Betul, tapi tadi contohnya siapa, apa? Ya, Daniel kenapa dia? Sabar Ibu, apa? Apa? Ya apa, dia ngapain? Perintah raja itu waktu itu semua orang hanya boleh berminta dan berdoa kepada raja. Yang tawan maka dieksekusi. Eksekusinya? Hah? Salah. Eksekusinya? Salah. Salah. Artinya gimana? Dia dibuang ke gua singa. Daniel tidak melakukan apa yang Tuhan bilang, raja bilang. Dia tetap konsisten ngapain? Dia tetap konsisten ngapain? Terus? Silakan. Siapa lagi? Contohnya tadi. Kayak di Korea Utara, saudara. Kayak di Nigeria. Kayak di Cina. Orang gak boleh loh terang-terangan. Kalau Korea Utara, mati. Sampai anak umur 2 tahun masuk penjara loh. Karena ketahuan ibunya punya robekan Alkitab. Jadi anak itu kena. Dan sekarang lagi ditunggu kapan ibunya dieksekusi bersama bayinya itu. Makanya kalau kita bisa beribadah, jangan biasa melalaikan ibadah. Lama-lama kalau biasa melalaikan ibadah, jadi anggap biasa. Di mana tuh ayatnya? Jangan biasakan melalaikan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang. Tetapi biarlah kita semakin saling menasehati sebab Tuhan sudah mau datang. Ibrani berapa? Ayo silakan Bu. Tadi salah. Silakan Bu. Ayo. Biar temen kalau salah nggak boleh. Ayo silakan.
Kalau tidak ketombe, jangan ambil yang ketombe mentang-mentang gede ya. Jadi jangan, sesuai kebutuhan. Jadi udah keramas, pakai kondisionernya, ini yang terakhir dipakein. Gak usah dikeramas lagi. Ya. Tadi ada 3 nama. Ayo. Oh, nama aslinya kata Pak Ferry. Ayo. Ayo. Handra jangan senyum-senyum manis saja. Jawab Handra. Apa? Michelle. Misael. Oke, ambil. Mereka melakukan kebenaran walaupun harus konsekuensinya maut. Apa? Bu Mega nggak boleh jawab, Ibu Mega udah. Nggak boleh nggak? Masuk dapur api karena jangan kasih tahu karena menyembah patung. Silakan Bu, betul. Konsekuensinya dibuang ke dapur api, tapi Tuhan membela. Silakan ketombean tapi. Oh ya udah. Jangan karena gede ya Bu, jadi sesuai kebutuhan. Oke. Udah? Udah? Nah, saya kasih kesempatan siapa yang mau bersaksi boleh dapat. Tentang pertolongan Tuhan selama bulan Februari. Pertolongan Tuhan selama bulan Februari. Ayo. Silakan Bu. Salam semuanya. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih gimana pertolongan Tuhan dari begitu banyak, yang sangat banyak yang saya rasakan. Contohnya, biarpun nggak ada penghasilan, biarpun anak-anak nggak bekerja, tapi Tuhan sangat baik, selalu ada rezeki dikasih melalui dari orang gitu loh Bu. Terima kasih, dikasih sehat, dikasih panjang umur buat si Okman, biarpun susah banget diajak ke gereja. Saya minta doanya sekalian ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta tolong anak saya biar bertobat. Dua-duanya susah sekali. Biar saya dikasih kuat menghadapi anak-anak saya ini. Terima kasih buat Ibu. Bilang salam dari bumi yang datang lo bilang. Ibu ini susah. Orang datang ke rumahnya minta makan. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Hah? Betul nggak? Ya, orang datang minta makan. Ada aja cara Tuhan untuk ibu ini memberkati orang. Setia sampai akhir Bu. Kalau nggak sampai akhir kesian, sayang. Oke, mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita.